Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Hafijah dengan NIM 2511161612006. Di hari ini saya ingin menjelaskan tentang grafem. Oke. Jadi yang pertama ada pengertian grafem. Grafem merupakan satuan terkecil dalam sistem aksara atau tulisan yang berfungsi untuk menggambarkan fonem dalam sebuah bahasa. Dalam kajian fonologi, jika bunyi bahasa dibahas sebagai fonem, maka grafem hadir sebagai representasi visual dari bunyi tersebut. Keberadaan grafem bersifat konvensional karena penggunaannya didasarkan pada kesepakatan dalam sistem ejaan yang berlaku. Grafem dapat berupa huruf tunggal seperti A, B, C, maupun gabungan huruf seperti N, NJ, NG, NY, NY, KH yang merepresentasikan satu bunyi bahasa. Hubungan grafem dengan fonem. Yang kedua ada hubungan grafem dengan fonem. Hubungan antara grafem atau satuan tulisan dan fonem atau satuan bunyi dalam bahasa Indonesia tidak selalu bersifat 1:1. Pertama itu ada hubungan 1:1. Kondisi ideal di mana satu grafem melambangkan satu fonem. Contohnya pada kata lampu. Setiap huruf itu tulisannya seperti ada gini, buka ini dengan gini. Di dalamnya ini ada tulisan L, terus A, seperti masih kayak gini juga, terus M, P, U nya seperti gini juga, 1:1, melambangkan fonem yang berbeda-beda secara tunggal. Yang kedua ada hubungan tidak 1:1, kondisi di mana jumlah huruf dalam tulisan berbeda dengan jumlah bunyi yang dihasilkan. Contohnya pada kata janggal terdapat 7 grafem. Seperti tulisannya seperti buka ini, terus J, terus tutup, terus A juga buka tutup, N nya juga seperti itu, buka tutup, tengahnya N kan, terus G nya juga, terus yang G yang sampai L itu 1:1, seperti tulisannya seperti gini. Namun, secara fonologi hanya terdiri dari 6 fonem karena gabungan huruf N dan G merepresentasikan satu kesatuan bunyi NG. Tapi kalau di grafem itu jadinya 7, dipisah 1:1. Hasanah vokal dan diftong. Dalam sistem ejaan, satu grafem terkadang mewakili 2 fonem yang berbeda, seperti grafem E yang digunakan untuk melambangkan fonem E atau taling, dan fonem E kebalik itu atau pepet itu E dengan E. Ya, sangat yang berbeda. Untuk bunyi diftong, fonem seperti au dilambangkan dengan grafem au. Kalau di fonem itu seperti aw. Kalau dilambangkan dengan grafem jadinya au. Fonemnya ai pakai y, dengan kalau dijadikan grafem jadi ai, serta oi, oye dengan kalau dijadikan grafem itu jadi OI. Peran dan fungsi grafem dalam komunikasi. Grafem memiliki peran krusial dalam menjembatani bahasa lisan dan bahasa tulis. Fungsi utamanya meliputi
Pertama, visualisasi bunyi. Sebagai lambang visual agar bunyi bahasa dapat direkam, didokumentasikan, dan dikomunikasikan secara tertulis dalam jangka panjang. Yang kedua, pembeda makna. Membantu memperjelas makna secara visual pada kata-kata yang terdengar mirip, seperti perbedaan kata sanksi atau hukuman dan sanksi dan sanksi atau ragu-ragu. Kan kalau kalimat sanksi itu kan ada KSI, NKSI lah. Dan kalau ya yang ragu-ragu tadi itu pakai sanksi pakai NG di tengah-tengahnya, sanksi. Yang ketiga ada standarisasi bahasa. Menyeragamkan berbagai variasi dialek, kecepatan atau gaya bicara ke dalam satu bentuk tulisan baku, seperti ejaan PUBI atau EYD, agar pesan tetap dapat dipahami oleh pembaca dari latar belakang daerah yang berbeda. Yang terakhir ada pelestarian struktur morfologi. Ini adalah mempertahankan bentuk dasar kata dalam tulisan meskipun dalam pengucapan cepat sering terjadi pelepasan bunyi. Contohnya kata berlari, tetapi ditulis lengkap meskipun terkadang terdengar seperti belari, karena itu tuh kita pengucapannya cepat, jadi sepertinya terdengarnya tuh seperti belari, seperti itu. Secara keseluruhan, pemahaman terhadap grafem sangat penting dalam mendukung keterampilan membaca dan menulis, karena ia memastikan informasi yang disampaikan melalui lambang visual tetap akurat dan sesuai dengan kaidah bahasa yang berlaku. Sekian dari saya, mohon maaf jika kurang memahami atau kurang jelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.